Halo kawan-kawan, selamat datang. Selamat datang di Polkam, Politik Kampung. Saat ini kita bertemu dengan seorang seniman besar dari Solo, Mas Seniman besar dengan anatomi kecil. Iya, Mas Sosiawan Lea. Mas Sosiawan, Ya. apa kabar Mas? Baik, sehat, alhamdulillah. Nah, Mas Edi ini loh yang harus ditanya, Mas sehat Edi. orang. Jadi Mas Lea ini yang saya kenal, beliau ini sosok yang sangat besar, bukan hanya dalam dunia seniman, tetapi di dunia pergerakan juga besar. Celakanya badannya kecil, cuma nyalinya jauh lebih besar daripada badannya. Itu yang perlu kita Nyali kita saya pahami. itu cenderung mengkeret lagi ketika diunggah apa Jawa banget loh Mas. Jadi di pangku mati saya itu. Jadi Mas Lea ini barusan membuat sebuah buku yang fenomenal, namanya Negeri Fufu Fafa. Jadi kedatangan Mas Lea di sini kita pengen ngerti nih proses kreatifnya, seperti apa nih ceritanya soal kok nulisnya Negeri Fufu Fafa, apa ora medeni? Ya enggak lah. Iya. Orang Meden ini karena Fufu Fafa itu nenggon wilayah diksi kita itu kan anak yatim piatu, nggak ketahuan siapa orang tuanya, nggak ada yang ngakuin. Secara legal formal gone sapa ora yang mengakui. Iya. Iya toh. Lah mesak gitu. Kata Fufu Fafa itu nggak ada yang mengakui, sementara dia muncul nenggon jejak digital. Berarti secara nggak langsung ya Mas, Tak kukup Mas. ya Hmm. memberi makna pada kehadiran Fufu Fafa, Yes, betul. supaya dia itu tidak menjadi sia-sia. Ora hadirnya. sia-sia ya kan. Hadirnya tetap bisa mendapatkan tempat, mendapatkan eksistensi. Jadi ora sekedar jadi alat politik tok. Nah, Iki dimunggahke harkate Fufu Fafa Ya, kuwi. bahkan Jadi saya tidak juga sebenarnya jelas. nggak tahu itu jenis kelaminnya apa, latar belakangnya wilayah ekonomi atau politik kan memang nggak jelas. Karena memang ketika dilacak orang ini sing duwe kan gitu. Ya, ya, ya. Bahkan sampai sekarang. Ya nek kalau nggak ada yang mau ngakuin ya udahlah itu milik saya, paling tidak tak buktikan di dalam penerbitan buku itu. Ya. Tak tambahi kata negeri. Jadi negeri Fufu Fafa. Itu sebenarnya. Apa Mas isine buku kuwi Mas? Isi itu jane apa jenis sama dengan kita sebelum ini kan tadi kan sebelum tag ini kan ngobrol karo Mas Edi. Ya toh. Kalau penulisan puisinya itu sudah saya mulai 2 tahun ya, 2 tahun sebelum ini. Jadi tahun 2023 Mas. Jadi saya itu menulis beberapa puisi yang kita gejalanya kok mengarah kepada situasi kondisi sekarang. Ketidakpastian kepemilikan, Ya, ya. ketidakpastian hukum, ketidakpastian ekonomi, dan ketidakpastian kesenian kebudayaan kita mau lari kemana, miliknya siapa itu. Nah, jadi aku menulis beberapa puisi pendek, ada yang panjang dan lain sebagainya tentang ketidakpastian itu. berarti lebih ke apa ya, semacam kayak dokumentasi saat itu. Betul. Yang kemudian iso dadi kaya prediksi situasi yang akan datang. Jadi momentum ya dokumentasi saat ini hanya rekaman saat ini, tetapi siapa tahu ternyata ini itu adalah semacam ramalan masa depan. Mengarah ke suatu titik. Lah kemudian muncullah apa itu diksi Fufu Fafa itu yang bikin gonjang-ganjing itu. Rane sing aku akhirnya tak tempelkan dengan kata negeri, tak jadikan judul buku. Nah, kemudian pertanyaannya apakah Fufu Fafa itu nyata atau maya, fiksi atau kenyataan? Ya terserah sebenarnya. Kalau saat ini sudah menjadi real, sudah menjadi nyata. Ya. Karena itu jelas kesalahan panjenengan dengan membuat ini. Nyata. Ini akhirnya menjadi nyata. Ini sesuatu yang imajinatif, sesuatu Fufu Fafa itu imajinatif yang ini menjadi real, menjadi nyata. Iya, iya. Dan itu satu-satunya kesalahan. Kalau nanti yang bisa diciduk, yo Mas Lea. Sebenarnya ciduk sebenarnya saya juga punya nek teori sastra dan hukum itu selama itu sebagai karya kreatif, sebagai fiksi, sebagai karya sastra itu rakyat diadili sebenarnya. Ya kan nggak bisa diadili karya sastraan kesenian nggak bisa diadili. Satu itu, yang kedua kan
Ya memang orang ini sing duweni apa. Sebenarnya kalau ada yang muncul, itu bisa komplain saya. Anda pakai milik saya kena itu. copyright Kena copyright paling tidak itu. Iya. Dan dia akan pusing untuk bayarnya. Pusing, gue yakin. Kalau apa jenis yakin pusing memang wis ngerti sapa nggone kuwi. Seandainya. Kuwi terus prosesnya Proses langsung tiba-tiba untuk karena proyeksinya kayak buku langsung digawe lewat cara mikir apa lewat sebuah ada peristiwa langsung direspon direspon menjadi puisi. kalau proses penulisan buku Karena kalau saya puisi baca kan itu memang mewakili setiap waktu ketika masalah itu terjadi. Iya, betul. Jadi sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang pembabakan episode-episode dengan buku-buku Wafa itu ya pembabakan kehidupan kita berbangsa dan bernegara paling tidak atau berkemanusiaan ya. Makanya kemudian temane tak rangkai sedemikian rupa supaya itu masuk dengan wilayah tema besar negeri buku Wafa ngono lho Mas. Jadi negeri buku Wafa ini negeri apa ta? Ya negeri sing dengan buku kuwi mau. Jadi yang pembabakan misalnya pamflet pendusta lah, isinya tentang dusta-dusta yang mengorbankan kita atau kita menjadi pendusta, misalkan gitu. Jadi di buku ini ada 7 episode. 7 episode ini dikumpulkan dengan klaster-klaster tematik. Betul. Kalau barusan tadi Lea ngomong ada klaster pendusta, kemudian ada klaster penguasa, ada klaster begal aturan, cara tengik beragama. Nah, jadi itu memudahkan anak-anak muda terutama ya. Kalau orang-orang tua semacam saya gini ini, saya pikir tua loh ya. Iya, itu lebih paham dengan mengenal Sosiawan Lea sejak dari luar aja kita udah mengenal isi buku ini, udah bisa memperkirakan. Tapi anak-anak muda itu untuk memahami, saya pikir benar ini perlu di klaster-klaster. Jadi klasternya ini menarik. Ada penguasa mitos, ada turun ke jalan, pamflet pendusta, begal aturan. Nah, ini kan koyo nganu apa ya? Semacam koyo perlawanan atau piye itu? Nek panjenengan ngarep. Kalau aku sih terlepas kalau soal teks saya nggak tahu lah, itu wilayah domainnya para penyair, seniman, sastrawan. Tapi kalau dalam peristiwa politik dari mulai 32 tahun lalu, kemudian 2 periode dan sekarang rezim yang baru, saya melihat ini muncul lagi nih sebuah sastra perlawanan. Sastra perlawanan yang dulu representasinya Wiji Tukul dengan puisi-puisi dia yang lawan gitu ya. Ini saya melihat representasi Mas Lea meski dengan gaya yang enggak membakar gitu, tapi puisi-puisi ini membuat orang tersenyum kecut dan marah sih enggak, tapi isin wae, terutama dia tidak hanya ngantem rezim, ngantem penguasa, ngantem pejabat yang korup, tapi juga ngantem kita yang membaca gitu. Masyarakat itu. Iya, tapi kita enak disimpulkan begitu kadang-kadang ekspektasinya terlalu besar. Iya. Karena proses menulisku itu, Mas Edi, Masya Allah, itu podo karo wong mangan. Ya. Jadi misalkan aku butuh banyak serat, berarti saya makan pecel. Saya butuh banyak kuah hari ini karena udara panas, berarti aku sop. Saya butuh protein ini karena berminggu-minggu nggak makan daging, berarti aku gulekin. Jadi nulisku kayak gitu. Ya, termasuk ketika di depan kita itu banyak lawuh, mana yang mau dipilih sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan, bukan soal merek, bukan soal grade dan lain sebagainya, tidak. Tapi sesuai kebutuhan tubuhku. Ketika menulis aku sesuai dengan kebutuhan pikiran dan kegelisahan. Dan kebetulan setiap hari itu aku menemukan menu-menu itu bertebaran. Lah, menu-menu yang bertebaran yang tak tulis selama 2 tahun itu, akhirnya kan kadang ora Mas, ora linear begitu, ora urut.
kadang-kadang sing teko adalah renungan untuk diriku, kadang-kadang sing teko adalah kasus-kasus ekonomi, kasus ketimpangan politik, sosial dan lain sebagainya. Iki saking akeh ketika urut. Itu. Tapi manajemen ketika makanan itu disajikan kepada pembaca menjadi episode itu. Dan pengaturan episode itu juga tak mulai dari diriku sendiri. Jadi misalkan episode pertama kuwi ketok ya apa iki mau. Pulang ke Ngilu. Itu soal kepulangan perenungan, soal kesepian, aku ki sapa, kayak begitu. Jadi itu episode pertama itu introspeksi kepada diriku sendiri. Nah, nanti kalau dibaca pembaca bisa saja itu menjadi perenungan kepada pembaca. Misalkan neng mudik keranjingan itu gambaran tentang misalnya saya ketemu dengan fenomena banyak pemudik laki-laki. Itu pulangnya ke istri. Pulangnya ke istri, nanti mudik kembali ke perantauan itu disangoni oleh mantan. Ditambahi dibonusi oleh gebetan, itu gebetan hanya itu fenomena mudik misalkan kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau yang ini fenomena mudik itu ya podo karo misalnya di sosial politik sebetulnya mau kembali ke partai ya udah kita kembali menyapa teman-teman separtai. Tapi ternyata ketika mau balik bertugas tuh yang nyangoni itu malah dari partai lain. Mungkin larikan di politik kita begitu. Jadi misalkan itu ya. Jadi awalnya mulai dari itu, dari introspeksi diri sendiri. Termasuk Pulang ke Ngilu judul awalnya itu. Episode itu kan Pulang ke Ngilu. Jadi kepulangan itu selalu menimbulkan kepiluan manakala kita tidak mampu mengemas kenangan ini menjadi sesuatu yang baik. Isunya tentang tentang apa? Neng kene neng nurani gratisan, muncul sebelum kata itu apa, kayak gitu. Kemudian masuk ke wilayah yang masih pribadi sebenarnya, tapi belum persoalan besar, persoalan sosial masyarakat, enggak, cara beragama. Cara beragama itu saya menemukan fenomena di diriku sendirilah, bukan di orang. Aku bagian dari itu. Cara tengik beragama. Aku nek beragama iki padha karo transaksi karo Gusti Allah, Mas. Ya. Itu kan tengik-tengikan iki, Gusti Allah dia dagang. Tapi tahapan saya memang begitu. Jadi enggak bisa rela, enggak bisa ridho, enggak bisa ikhlas tanpa berdagang dengan Tuhan. Jadi gimana itu maksudnya? Jadi melakukan kebaikan itu untuk nutup dosaku. Itu tengik kuwi. Padahal nek menurut agamaku yang asli yo kowe iki sing penting Gusti Allah. Enggak no, nek aku sing penting aku no. Ya. Tataranku tataran makhluk semono kuwi. Itu episode kedua. Episode ketiga baru rada meluas meneh nang nggon wilayah pamflet pendusta judulnya. Wah, itu fenomena kedustaan yang kebetulan nek nang nggon kampunge awake dhewe kuwi dilakukan oleh sedulur-sedulur kampung awake dhewe. Ning kutha dilakukan wong kutha, ning gedung dilakukan wong gedung, ning pemerintah dilakukan wong pemerintah. Ini Kang, sedikit. Dia bilang kebetulan. Kebetulan itu kan kata dasarnya betul. Betul. Sinonimnya benar. Benar. Ditambah konfigaan berarti kebetulan sama dengan kebenaran. Benar. Jadi ya bukan kebetulan nek ngono kuwi bisa. Jadi ini sebuah penemuan kebenaran di lingkup sosial dan Kang Lea ngomongnya ya dia bahasanya kebetulan, padahal ya kalau kita bedah dari etimologi bahasanya ya seperti itu. Jadi kemudian ketika menu tulisan-tulisan itu jadi selama 2 tahun lagi tak jenenge klaster-klaster istilahnya dikelompok-kelompokkan untuk apa? Itu supaya pembaca mudah sebenarnya. Karena neng itu kumpulan puisi itu ya wis berdasarkan titi mangsa. Jadi urut penciptaan, sing paling tua ditaruh di paling depan. Kalau saya enggak. Karena menu kehidupan sehari-hari yang menjadi puisi itu temanya beda-beda, topiknya beda-beda. Ketika itu disajukan secara naluriah begitu saja, itu bingung sing maca, Mas. Kayak diaduk-aduk, ora fokus. Nek Mas Edi kan menyinggung generasi sekarang, bukan hanya generasi sekarang. Awake dhewe nek maca tulisan ting plencar mumet dhewe. Itu tak lah peristiwa kuwi urut dan banyak sehingga sepertinya enggak ora potongan waktu yang berbeda karena semakin banyaknya masalah yang karena kita diekspresikan. Soal ketatanegaraan dihadapkan pada peristiwa-peristiwa besar, pergantian rezim yang banyak. Di situ inspiratif banget kuwi. Terus kemudian pilpres
pileg. Pemilihan umum itu selalu menyita energi dan pemikiran, dan di sana ada banyak kasus atau modus yang itu menarik untuk ditulis. Jadi residu estetik. Nah, itu. Aku tak jadi desain sastra. Menemukan diksi. Apa residu estetik itu ya? Piye Mas? Jadi gini, di dalam carut marut yang tidak estetik sama sekali, tidak indah sama sekali, Kang Lea ini menemukan sebuah estetika. Estetikanya ini apa? Misalnya yaitu tadi pamflet kebohongan. Pamflet kebohongan. Ternyata bohong itu Pamflet pendusta. Pamflet pendusta, sorry. Ternyata berdusta itu membutuhkan sebuah rasa estetika yang tinggi. Tujuannya apa? Ben ora konangan dan lain sebagainya. Jadi, tapi itu tetap menyisakan residu lah. Residu itulah yang kemudian dipungut oleh Kang Lea, jadi puisi. Kemudian ya jadi renungan, padahal sesungguhnya itu hanya apa? Ngasih apa? Nek komentar netizen ning tendangan bebas sih, bapaknya satir banget, jadi angel mengartikan nek bocah-bocah saiki. Enggak, jadi ini maksudnya gini, apa kuwi? Iya, residu politik itu, residu estetik itu adalah sebuah upaya untuk mengembalikan kebenaran seperti air. Itu akan menemukan jalannya sendiri. Di negeri Fufu Fafa ini kan pasti Kang Lea itu ingin mengungkap fakta, ingin menyampaikan fakta sebagaimana jurnalistik. Lah dia disampaikan dengan itu melalui residu estetik itu tadi. Sing jelek-jelek kuwi mau ono residune, dianggapnya itulah estetikanya. Ya keindahan itu adalah kebenaran itu. Dari Kang Lea. Tapi aku memaknainya seperti itu. Proses kepenulisanku selama ini memang melakukan rekayasa ya. Jadi karya seni itu tidak harus bersumber dari sesuatu yang indah, tidak harus bersumber dari sesuatu yang selesai dengan kebahagiaan. Bahkan sampah kehidupan itu direkayasa, dia akan menemukan estetikanya tersendiri menurut Mas Edi, ya kan. Jadi estetika itu bukan hanya cara bagaimana itu menjadi indah ansik, tapi bahwa kesedihan, tragedi, kepincangan sosial itu ketika kemudian diangkat menjadi karya seni, memunculkan empati, memunculkan simpati. Pesannya di situ sebenarnya. Jadi kalau seni berawal dari hal-hal yang indah, hal-hal yang selesai, konflik udah selesai, sempurna, itu sing jenenge konsep adiluhung ngono. Gemben kan keraton itu kan mengambil karya-karya adiluhung itu karya-karya sing rampung secara teknik, rampung secara konseptual, rampung secara estetika, konsep estetika, ya kan. Makanya saiki eneng jaranan, eneng apa jenenge yang hidup di luar keraton itu yang sekarang justru itu bedayan ku ning jero. Lah aku pribadi sebagai penulis, sebagai penyair itu menuliskan apapun justru kadang-kadang menghindari keindahan sumber. Nah, karena itu yang jarang mendapat pembelaan. Jadi bukan perlawanan sebenarnya. Tapi yang menarik ini Mas Lea ngomong perlawanan. Tadi Mas O juga bilang sastra perlawanan. Kita tidak apple to apple kalau membandingkan satu penyair dengan yang lain. Om Sapardi Djoko Damono itu kalau baca puisi kan ya gitu-gitu saja, tidak menarik. Mas Joko Pinurbo juga tidak menarik, tetapi mereka punya kekuatan di puisinya. Gusmus itu ketika membaca puisi juga datar, tapi puisinya kan selalu menyisakan selilit. Nah, si Tukul itu lebih ke ngomong apa anane. Jadi memang pamfletis banget kalau si Tukul itu. Nah, Kang Lea ini pamfletis dan provokatif karena diksi-diksi yang dipakai diksi yang membakar kan. Ya diksi-diksi pergerakan, perlawanan dan arahnya rejim. Nek saya itu mencoba mengarahkan bukan hanya ke rejim, karena kita hidup sendiri. Ke kita sendiri, bahwa barangkali itu bukan kesalahan rejim tapi juga kesalahan masyarakat yang sudah apatis meskipun awal mulanya rejim ya. Tapi dhisik jenengan ya dulu artinya saat ini kan udah kontemplatif, udah sering ke Rembang, udah sering sowan sehingga mungkin wis berbeda nafasnya. Wis ngaji.
apa proses kreatifnya ya enggak Mas? Artinya awakmu dhisik iki ya berkobar-kobar. Ya sekarang masih berkobar-kobar sebenarnya. Lah yo ke sastra perlawanan ora gelem. Kalau nonton Mas Lea, apa model perlawanan Susyawan Lea itu lihatlah ketika tampil di panggung. Gedruk-gedruk itu. Ya bukan hanya gedruk-gedruk. Dia aku ki weruh Kang Lea maca puisi nyekel teks. Ketoknya baru 2 kali. Yang dibaca itu bukan puisinya sendiri. Tapi kalau puisinya sendiri, dia baca itu tidak pernah pakai teks. Jadi menegaskan eksistensi seorang deklamator. Bukan pembaca puisi tapi deklamator. Bagaimana tampil secara estetis menyampaikan pesan, entah itu lewat gestur, entah lewat vokal, entah lewat apa, dengan penguasaan panggung yang prima. Jadi kalau mau ngelihat sisi perlawanannya Susyawan Lea itu lihatlah dia ketika pentas. Iya ya. Iki ngerti panggung ngono iki mati aku. Tapi sebenarnya nek ngomong soal perlawanan itu, sejak awal saya menyadari bahwa memang harus misalkan pakai diksi perlawanan ya. Ya. Sebenarnya perlawanan di dalam kehidupan ini rejim yang kita hadapi itu bukan hanya rejim politik loh. Ya. Kalau di kesenian itu saya merasakan dulu, kalau sekarang sih enggak ya. Tadi kan Mas O sempat cerita soal redaktur, koran dan lain sebagainya. Jadi bagaimana melawan rejim estetika, rejim kesenian, itu penting. Pentingnya karena rejim estetika itu kayak rejim politik. Dia punya semacam apa namanya, pagar-pagar tertentu, otoritas tertentu untuk ini anak ini nggak boleh masuk di wilayah kesenian. Makanya zaman dulu puisi-puisi Tukul itu tidak diterima di koran, di apa namanya, di buku-buku, ya kan? Tapi begitu belakangan terbukti dia menginspirasi di wilayah perlawanan masyarakat terhadap rejim, akhirnya itu diterbitkan oleh penerbit-penerbit mayor. Akhirnya itu diakui oleh rejim estetika, dia penyair. Butuh Karena secara industri seksi nih. Ya seksi. Jadi sebenarnya itu juga bagian dari perlawanan kesenian. Jadi yang berat memang tugas nek ngomong soal perlawanan, diksi perlawanan memang berat Mas. Makanya aku cenderung berat satu. Yang kedua itu kemudian seolah-olah dikerucutkan ke suatu hal yang namanya perlawanan adalah perlawanan rejim politik. Sebenarnya enggak. Mas itu gini Mas. Donge sastra perlawanan itu bukan kemudian representasi Susyawan Lea iki penyair perlawanan ora, tapi bisa jadi publik yang menilai. Artinya Wiji Tukul zaman semono ya ora disebut apa penyair perlawanan enggak, tapi bahwa karya-karya dia itu diterima dan dicerap kawan-kawan aktivis termasuk itu ketika menjadi di panggung sing di ngendikake Kang Edi ini tadi. Jadi sebelum masuk panggung Mas Edi, saya itu berpikir apa kira-kira sing di pembacaan puisi konvensional belum ada. Bahwa pembacaan puisi itu bisa gedruk-gedruk, bisa bengok-bengok. Nah, dulu baca puisi itu rejimnya rejim Meledius. Baca puisi itu kan dari sebenarnya yang bawa Rendra. Rendra itu tahun 60-an 9 itu dapat beasiswa ke Amerika. Beasiswa untuk apa namanya kuliah drama. Pulang bawa 2 produk perlawanan terhadap estetika. 1 drama mini kata. Jadi dia melawan drama konvensional yang banyak kata-kata itu dengan drama mini kata. 1 kata dieksplorasi dengan pengadeganan, komposisi dan lain sebagainya. Misalnya dia untuk menggambarkan perlawanan terhadap rejim. Waktu itu diksi yang muncul populer adalah bulldozer. Jadi 1 kata, bulldozer dimainkan begitu. Kemudian asosiasi penonton ketika melihat adegan itu, oh ini perlawanan terhadap rejim. Misalkan kursi untuk duduk, kemudian untuk rebutan, akhirnya oh itu. Jadi itu mini kata. Yang kedua, Rendra itu bawa poetry reading namanya. Poetry reading itu cara baca seperti Rendra itu. Yang 50% teks vokal, 50% acting, gesture dan lain sebagainya. Maka gaya-gaya baca puisi seperti itu sejak Rendra sampai ketika kemudian katakanlah tak ora arik dengan cara sak gelemku, termasuk teks di dalam panggungku itu boleh tak rubah-rubah. Itu iya, itu perlawanan terhadap rejim estetika baca puisi yang konvensional. Itulah maka perlawanan ki ya. Perlawanan estetika. Ora apal ae bentar kamu. Ketika membacakan puisi dia tidak pegang teks.
ibaratnya wong ora ngerti iki. Ora ngerti, salah Iya. bener ora Iki ngerti. negeri Fufufafa apa Fufufa negeri. Ah. Dene lali. Mau apa ya? Itu enggak urusan. Yang penting pesan itu sampai. Ya. Ya, pesan ya. sampai. Betul. Iya, iya. Jadi itu perlawanan pada sisi Estetika. estetik apa ya? Pembacaan puisi. Pembacaan Itu puisi. dengan ya seorang deklamator aku ndelok ya satu Mas Lea. Aku di sini Lah, nek SD iki kembali ke Fufufafa Eh. kuwi jenengan pasti akan sangat tertarik membaca episode terakhir. Turun ke jalan. Kuwi memang sengaja Era tak taruh di pilihan. episode terakhir. Jadi kegeraman sumber-sumber inspirasi kuwi mau tiba-tiba muncul, Mas. Munculnya ketika tak klaster. Tak klaster lho. Lah kok iki apa namanya? Sistematikane iki kaya level iki munggah. Kemudian eskalasine terasa sampai akhirnya ini berarti dari pribadi, dari soal perenungan, agama, kemudian soal perilaku moral, mentalitas yang kayak gitu, kemudian soal aturan yang dirajang-rajang, dibegal, terus kok eneng eneng penguasa tapi penguasa mitos, gak mitos. Kemudian terakhir bikin jengkel itu turun ke jalan ini, itu klasternya begitu, tak taruh di belakang. Paling seneng nggak akan? Enggak, kalau wajar karena dia juga salah satu aktivis betul. aktivis perlawanan dan yang pasti salah satu perlawanan nopo aktivis atas diri sendiri. jadi dulu itu kan di jurnalistik itu dikuasai oleh satu organisasi yang itu bisa melakukan kowe itu wartawan, kowe duduk. Nah, dia itu salah satu yang melawan. Maka ada Aji dan sebagainya, dia masuk dalam sejarah. Perlawanan terhadap rejim jurnalistik. Zaman semono kan PBI satu dok, itu perlawanan Jadi juga. memang benar. Semua bidang kehidupan kita itu ada yang namanya rezim. Ada. Rejim agama ya ini. Iya. Rejim mengatasnamakan Rasa agama. ada, mungkin rejim cemilan, rejim apapun ada. Mereka yang menguasai narasi tentang kopi, wah wis kuwi kopi iki kudu ngene bla bla. Kudu ngene, pengolahane kudu ngene, cara padahal menikmatinya kudu ngene. teko gawe, ora enak engko baleni, selesai gitu. Negeri Fufufafa iki cerita bab apa? Cerita tentang itu semua akhirnya. Iya. Jadi muncake neng nggon apa namanya? Turun ke jalan, tetapi kemudian tak waca-wacane iki kok dari perenungan pribadi terus munggah eskalasinya kok menguat. Kok ora eneng perenungan sing luwih apa yang sing luwih universal. Akhirnya aku nulis sing yo ayo apa maju bareng-bareng kayak gitu. Makanya episode terakhir dari buku ini adalah guru bangsa. Jadi bagaimana kita menghadapi itu semua, tapi kita masih punya kompas. Ini mau nggak mau harus diakui bahwa kita itu punya personifikasi orang-orang tokoh-tokoh yang tidak duduk atau duduk di pemerintahan atau tidak, saya nggak tahu, kadang tidak ditemukan. Aku menemukan nih, Mas. Menemukan misalnya Murtijono, yang menjadi guru bangsa bagi para seniman. Aku menemukan Pram. Aku menemukan Pri GS yang menjadi guru bagi para jurnalis di Kukup. Aku ya neng. Jadi kita lebokke neng nggon klaster guru bangsa. Nah, saka kono kuwi to. Setelah menyadari masih ada banyak orang-orang yang menginspirasi, Kang Lea iki misuh. Sehingga puisi yang untuk Mas Pri GS itu ya celeng tenan. Celeng tenan. Celeng. Isih ono wong kaya ngene iki isih ono. Itu Mas Pri judulnya celeng tenan. Nah, kayak gitu. Menarik buku Di ini. tengah situasi saat ini misalnya. Ya. Ormas penjaga moral aja sudah seneng tambang. Gitu. Ya tak tulis lho Mas. Seneng MBG untuk pirang titik gitu. Jenengan maksudku ketika berbicara di guru bangsa ini kan sudah agak tidak related dengan saat ini. Kira-kira sapa sing dadi penjaga moral ketika semua ikut terlibat dalam ruang yang Fufufafa itu tadi gitu. Ruang yang tidak jelas ini semua, ruang yang menguasai gitu. Ya orang-orang yang tidak punya kepentingan lain kecuali untuk bangsa, itu masih ada. Masih banyak. Masih ada. Neng kene tak tulis dia guru bangsa, matanya cakrawala berbias cahaya senja yang menggambar cinta sepenuh setia. Cinta sepenuh setia. Wih, terus kemudian
Bibirnya mahkota bunga berkelopak kata-kata sahaja yang mengejak kasih di putiknya. Mengaji sayang di sari-sari madunya. Wis guru bangsa ngono. Nah, tingkatane ngono ki mau. Terus rumah bagi suara duka telinganya. Sapa sing gelem ngrungokke duka nestapa kuwi guru bangsa. Kemudian di mana kalah derita serta sengsara disambut asih pintu, direngkuh asuh jendela, dijamu kedamaian syahdu, sebelum sesiapa sempat berkisah pilu, berkesah tentang sendu. Jadi sadurunge wong sambat dhek wis ngerti. Guru bangsa kuwi. Kuwi guru bangsa. Kaki melangkah, tangan bekerja, mulut bicara, tubuh bergerak, semuanya mikir untuk bangsa. Termasuk demi kemuliaan negeri, bukan demi nafsu pribadi, apalagi sanak keluarga. Kuwi guru bangsa. Nganu. Kuwi iso sapa wae. Nek Mas Edi punya karakter ngono, menurutku guru bangsa. Apa nek nggon apa kalangan-kalangan dulur-dulurku Islam kuwi neng sing dikauli iki ya wis sempurna sebagai manusia, wis rampung. Selama masih hidup ya agak susah kayak guru bangsa. Saiki misalkan nek neng sejarah guru bangsa sapa Soekarno, oke. Karena sudah. Ya, karena sudah selesai. Hatta oke. Guru bangsa sudah selesai. Sudah enggak punya lagi keinginan ambisi untuk mengeksplorasi ke guru bangsaannya. Tapi nek muni sosiawan lek iki urung pantes. Urung. Ora pantes blas. Ora pantes blas. Ora pantes blas. Kayak orang di orientasi itu, bahkan si guru bangsa itu enggak punya cita-cita dari guru bangsa. Reneng kuwi meh padha karo nek dulur-dulur muslimku wali. Sing jenenge wali tenan itu dia enggak tahu bahwa dia itu wali. Dia tidak punya cita-cita menjadi wali, tetapi kemudian Tuhan memberi anugerah dia, kowe iki wali. Omonganmu itu geni. Sak omong ora krasa dhek. Kewaliannya karena apa dia juga enggak tahu. Ngono. Guru bangsa yang ngono, sing ngerti guru bangsa ya apa? Orang-orang, wong liya. Itu pun memang kuwi mau kudu wis kafah. Iya. Wis kafah iki wis oncat saka kene. Nek jek nang kene bahaya kuwi. Makanya banyak kan kepentingan. gini, Ya, kepentingan itu. baleni ning gone tendangan bebas kalau ada yang bercita-cita jadi guru bangsa meskipun belum memenuhi syarat ya saat ini kita bareng-bareng ndongake Mendorong ben segera memenuhi syarat, salah satunya adalah mati ngono ki mau. ora ngono. Nek ada seseorang yang ingin kuwi dudu. Oh. Seseorang yang ingin dudu. Karena dia sebenarnya guru bangsa itu tidak diinginkan tapi Betul. kayak kewahyon. Iya, istilah Jawane kewahyon. Terkondisikan secara alamiah. Mungkin nek nang teori kepemimpinan kan eneng kepemimpinan alamiah, eneng kepemimpinan by design. Ya kan? Eneng kuwi. Lolos kene MK. Misalkan. Nah, aku bosone ngene. Itu Kuwi kan ya mutar-muter. Dan guru bangsa itu tentang itu memang, tentang kriteria, tentang keikhlasan, tidak punya ambisi, tidak punya kepentingan. Bahkan cita-cita menjadi guru bangsa, menjadi penengah pun enggak. Ora. Dia diparani wong. Dia dirujuk kata-katane Gus Dur. Ya. Udah meninggal bertahun-tahun IJN yang sing nyekar ya. Kita semua ngakui. Ya nek Cak Nun ngomong sampai malaikatnya bingung. Gus Dur iku ora ndang ketemu malaikat karena nek suwe. Teko terus ya. Kuwi kan setelah 7 10 10 dari ini baru diparani malaikat. Lah kuwi teko wae Gus Dur. Aku ki kesel kapan aku disidang malaikat nek Cak Nun kan ning ngendika ngono. Iki lho Kang aku pengen takon soal Fufu Fafa. Panjenengan pasti juga mengikuti bahwasanya Fufu Fafa identik dengan nama sebuah akun itu yang pertama. Betul. Kemudian yang kedua ada indikasi mengarah ke sosok-sosok si A, si B, si C, termasuk nomor HP dan lain sebagainya yang udah dikirim GoPay dan lain sebagainya. Lah, panjenengan sempat mendokumentasikan itu atau data-data itu? Bukan dalam puisi ini, dalam sebuah puisi sempat mendokumentasikan temuan masyarakat warganet itu yang bahwa Fufu Fafa adalah si Beng Beng, adalah si Kebab. Sempat enggak itu atau piye memaknai Fufu Fafa dari sisi temuan warganet itu? Nek itu memang urusan non kesenianku. Ya aku kan memang katakanlah didudukkan sebagai penyair ya.
di wilayah kepenyairan itu tidak terlalu penting diungkapkan secara Betul. langsung. Jadi puisi itu memang dia ngomong multi interpretable. Jadi nek ngomong plek seperti data itu jenenge penelitian Investigasi. ya kan, atau investigasi jurnalistik sangat ya, mungkin itu ya. ya kan, merujuk ke Akurat, data terus akurat. ini. Nek puisi ki ora ngono memang. Dia menghantamnya bukan di wilayah itu. Jadi siapapun akan kena efek. Baik yang mendukung maupun yang kontra, ya kan, itu Bahkan akan diri terkena. kita sendiri Bahkan kalau kita punya yang menulis perilaku perilaku sendiri. seperti itu. Dan Jadi- tidak mau mengakui Iya, tadi, sehingga anak itu. yatim itu ya. Makanya kadang-kadang memang ngomong karo seniman, terutama karo penyair, kita bulet. Bulet. Karena dia tidak punya hak, orang duwe kompetensi untuk ngomong data real. Bahwa menulisnya dengan data, berdasarkan data, nanti outputnya bukan investigasi atau bukan hasil riset, enggak. Itu kan wilayahnya akademisi, Yeah. kaum teoritis, ya kan, wilayahnya jurnalistik. Lah, nek kesenian puisi masuk ke wilayah itu wes Berhenti jadi puisi ya. artinya offset itu. Makanya offset. Ya, offset memang. Jadi kui sebenarnya, Kang. Tapi aku sebenarnya harus memancing Mas Oo untuk dia hal yang tertarik ya. Apa? Sebelum itu aku harus mengkonfirmasi Mas Edi ki mau. Jadi termasuk Lea itu nek neng panggung ditonton apa? Iya. Nek di frame itu aku sadar frame. Kekuatan frame Sadar dengan kamera. kekuatan. Oke, ya. Jadi powernya, ini nek Ya. teori acting kan. Nek neng panggungku actingnya memang besar, ekspresinya kudu. Tapi nek neng frame kamera itu nggak bisa. Jadi aku termasuk sedang mencari itu, mencari bagaimana frame kamera itu dimuati oleh konten baca puisi. Jajal, Itu. Om, frame kamera dites. Jajal di anu ya. Coba engkau biar Lea kira-kira baca nenggon puisi ya. kameramu ki terlalu besar atau enggak? Lu saya iki ekspresinya? toh, langsung toh, Makanya. Iki arep nganggo maca gaya- puisi apa? gayamu dhewe, apa Iki gaya kamera. Iya. Oh, gaya maca nganggo Frame tag. kamera. Berarti nganggo tag. Frame bisa tidak pakai tag. Bisa nganggo tag. Ngadeg apa linggo? Linggo no, kan Pak kamera iki. Apike nganggo tag apa ora? Oh, kono. Apike Kono. nganggo tag Sing ora? pertama tak contoni sing nganggo tag ya. Iki Nganggo tag. tergantung krune iki nganggo tag. Oh, dua-duanya. Iki sing nganggo tag ya. Dari Fufafa toh. Ya. Kalau nanti di Mbok Edit kok kurang menarik, berarti aku gagal itu. Jadi memang belum menemukan. Sing iso menemukan itu sebenarnya pekerja-pekerja sinetron, pekerja yang di depan frame. Nek dhisik iki ono, Makanya Mas. misalkan Mbak Ine, iya. artis-artis Ine sinetron, Febriani, artis ya. film itu ketika dia tampil di panggung lemah. Karena pendekatan kesehariannya adalah frame kamera. Sebaliknya orang-orang panggung ketika tampil di film terlalu besar. Offset, ya. Sebenarnya soal kui. Ada satu politisi Mm-mm. yang menguasai media, Hmm. sing itu memberi instruksi kepada anak buahnya untuk mengambil kamera itu harus big close up. Ya, Karena apa? ya. Itu menguasai Ya, audiens. di direct Nah, itu. jadi- Ketika dilempar ke netizen itu di direct. Itu memang butuh profesional di wilayah Ya. itu. Oh enggak, Mas? Oke, iki sing anu ya, sing nganggo teks ya. Ya. Sebelum kata. Tak penting jadi orang penting. Terpenting jadi orang berguna. Tak penting jadi orang berguna. Terpenting jadi orang bertakwa. Tak penting jadi orang bertakwa. Terpenting ikhlas ketentuannya. Tak penting ikhlas ketentuannya, terpenting upaya sekuat daya. Tak penting upaya sekuat daya, terpenting pasrah padanya. Tak penting pasrah padanya, terpenting yakin adanya. Adanya sudah ada sebelum kata ada. Sebelum kata sudah ada. Aku contoh neng ngarep frame. Anggo ditonton bae kira-kira neng frame penak ora. Lebih kontemplatif kalau anu memang. Sing teriak ya iso.
Tapi tangga teparu piye? Ora apa-apa, santai to ya. Iki sing rada panggung ya, sing rada panggung. Ngadeg ora apa-apa, Mas. Aja ngadeg nanti- frame anu, nanti aku- heeh. Ra nyandak frame-mu ya Aku kan. request siji. Oh, ngene Khusus ya, request itu yang ini. Negeri Bubu Fafa ini Wah. harus dibacakan. Yoi. Tak goleke sing rada Yang bisa, yang kalau di panggung meledak, bisa diledakkan, tapi mencoba untuk di frame kan. cara tengik beragama. Agamaku damai. Cara beragamaku TK. Agamaku teduh. Cara beragamaku gaduh. Agamaku baik. Cara beragamaku tengik. Agamaku rahmah. Cara beragamaku marah. Agamaku rahim. Cara beragamaku lalim. Agamaku beda dengan cara beragamaku. Sebab agama cuma ciri yang tak bercokol di otak dan hati. Apalagi terpatri dalam sanubari. Ku rada gede aktingnya. Tapi nggak tahu aku kameranya kegedean apa ora ekspresiku. Itu. Kegedean apa ora aktingnya. Jadi itu soal teknik sebenarnya Mas Edi. Jadi memang tidak bisa itu nek nggon anu apa jenenge teori pementasan, teori baca puisi, ada baca puisi lomba, ada baca puisi kamar, ya, sing teduh-teduh Mas Edi. Kemudian ada baca puisi pagelaran. Yang saya lakukan di panggung-panggung besar itu baca puisi pagelaran. Dia melibatkan unsur estetika lighting yang di luar ya, kadang kostum, sound, efek sound. Ya kadang ada ilustrasi, ya kan, blocking. Taruh dari tubuhnya si pembaca, deklamator sebenarnya bukan penyair sebenarnya. Itu fungsi yang berbeda. Jadi ada aktor, dia menjadi pembaca, menjadi deklamator, tapi itulah kenapa Mas Sapardi kalau baca kok data dari karena dia bukan aktor. Kenapa siapa nih mau sing disebutkan Joko Pinurbo baca puisi karena disiplinnya disiplin sastrawan. Sastra itu tulis teks. Ya, tapi kalau deklamator itu disiplin keaktoran. Nah, dulu ada 3 penyair yang kebetulan menguasai disiplin keaktoran. Nah, ini garis siji toh. Yang pertama Rendra. Yang kedua Wiji Dunggul termasuk. Nang panggung bagus ya kan. Yang ketiga Sosiawan Lea. Ya, bener kan? Aku tadi kan ngomong. Enggak, iki gocekan. Gocekan. Dulu aku setuju kok. Karena Sejak sebenarnya awal aku ngomong. ada penyair yang punya kemampuan itu. Fikar Wiida dari Aceh sekarang tinggal di Jakarta, dia baca puisi bagus. Imam Ma'arif dari Jakarta baca puisi bagus. Sutarji Kalsum Bakri baca puisi bagus. Jawawi Imron, Kiai Jawawi baca puisi bagus. Mereka menemukan apa namanya? Temuan-temuan pemanggungan karena mereka intens menggeluti puisi-puisinya yang begitu. Sutarji itu kalau baca puisi kayak orang baca mantra itu. Tapi pola aktingnya begitu, pola ucapnya begitu, pemanggungnya begitu. Ketika dia membaca puisi orang lain, dia pakai begitu juga. Jadi stereotip. Lah, kalau Rendra belajar drama. Saya belajar drama. Wiji Dunggul belajar drama. Jadi dia belajar menulis, juga belajar. Rendra kan dikenal sebagai dramawan juga. Jadi dia tahu teori menulis, mengaplikasikan menulis sastra, juga membacakan sebagai aktor. Mas, saya ingin Ini rejim ya. Nah, itu yang juga nenggon pemanggungan mencoba tak bongkar, Mas. Kira cerita saya misalnya saat ini penyair baru. Dulu ketika para penyair ini bisa disebut penyair, itu kan ketika dia mendapat kritik seni dari beberapa tokoh, misalnya Habib Yasin, terus beberapa orang senior gitu. Sekarang ini ruang itu kan hilang nih. Para penyair disebut penyair ya dari produktivitas saya kira. Nah, ruang media sosial ini menjalankan fungsi itu. Tapi
kompetensi sebagai penyair ini siapa yang bisa menilai? Jadi Setelah kritikus-kritikus seni, kritikus-kritikus puisi itu hilang dan nggak ada lagi. orang bisa membaptis dirinya sendiri, mendeklarasikan aku penyair. Tak hitung ya embuh. Ya penyair dari langit gitu ya. Tiba-tiba teko jadi penyair. Tapi ada beberapa sudut pandang ya. Kalau secara teoritis yang disebut penyair adalah orang yang menulis syair. Nah, kemudian dia diakui sebagai penulis syair yang bagus, itu ada kritikus. Satu. Yang kedua, ada rejim festival. Kalau ada festival puisi, festival sastra, dia diundang, itu berarti itu pengakuan. Yang ketiga, jurnalistik. Ketika karyanya masuk neng koran, neng majalah, oh dia penyair. Buktinya apa? Puisinya masuk neng media massa cetak waktu itu. Ya. Jadi ada yang menguasai itu. Ya. Itu dari sisi legitimasi ya. Opon termasuk ketika diteliti neng wilayah akademik, dadek skripsi, dadek tesis. Lah di wilayah itu aku wis diakui, langsung apa iki langsung dadek penelitian akademik. Lea ini jadi ini agak-agak serakah. Nah, itu kan neng ruang ini ya, maksudnya dhisik toh. Neng wilayah akademik. Sekarang masih berlaku kecuali kritikus karena kita nggak ada kritikus yang berubah. Meskipun masih ada, tetapi ruang untuk menyampaikan kritik itu medianya ya medsos akhirnya. Karena tulisan-tulisan kritik itu juga nggak bisa dimuat karena ya capaian misalnya penyair muda nanti misalnya disebut kompeten sebagai seorang penyair. Sekarang siapa disebut penyair itu yang dia intens, satu karya. Yang karyanya intens, dia terus menulis. Ya, terus menulis syair. Yang kedua, karyanya punya pengaruh nenggon peta kepenyairan yang lain. Penyair-penyair wis kadung di apa jenis dilegitimasi mau iki apik iki ya. Jadi dia komentar dia itu semacam menjadi legitimasi. Misalnya ya, bukunya laku. Nah, aku sebenarnya di sisi itu enggak laku. Enggak laku, buku itu enggak laku. Tak asongke dhewe karena tak tawarkan di penerbit mayor itu saya pribadi memang pernah ke penerbit mayor itu atas permintaan penerbitnya, tapi nek aku kon antri melamar itu aku pesimis satu, rendah diri, serius rendah diri, nggak berani puisi itu jelek. Ya, tapi memang beberapa kali ya buku-buku memenangkan sayembara neng perpusnas menang mas, itu aku loh kok bisa menang toh, tapi untuk untuk meresmikan karyaku itu misalkan tulung terbitno penerbit mayor rawani saya karena memang aku menganggap di sisi itu saya bukan penyair jadi sing nyebut rawani iki awakmu ora penerbit mayor bukan dan nggak pernah tak coba kecuali ada satu yang menawari Mas Edi kalau ditawari mau nggak apa-apa kalau saya nggak yakin itu apalagi daya beli tingkat omset buku-buku sastra kan juga padahal capaian aktualisasi kan bukunya Jokpin itu luar biasa neng Gramedia bukunya Sapardi itu booming neng festival-festival jarang jadi apa jenenge untuk menjawab pertanyaan Mas kuwi mau kalau yang sekarang ya itu masih bisa dipakai. Mana karya-karya puisi yang diterbitkan oleh penerbit mayor dibutuhkan itu oke, itu penyair, ya kan. Mana yang diteliti oleh kalangan akademik itu penyair. Mana yang itu diakui oleh penyair-penyair itu penyair. Karya-karyanya ini fenomenal, ini menarik, ini baru. Yang bisa ngomong baru dan lama kan orang dalam. Awam nggak bisa. Tapi awam juga bisa saiki dengan cara viral iki. Mana yang viral? Penyair kuwi. Sangat mungkin sah. Jadi definisi penyair saiki longgar. Kalau dulu definisi penyair itu membawa konsekuensi yang berat, Mas. Termasuk nek ol-olan penyair kok sugih. Penyair kok gelem di rapi. Penyair kok moto duiten. Jadi penyair kok ora ngopi ora udut. Penyair kok ora gondrong dulu begitu. Jadi wah iki berat iki dadi penyair. Jadi penyair iki seseorang ya rekoso.
yang dia memiliki ketajaman pikiran, ketajaman intuisi, dan dia tidak boleh menikmati kebahagiaan dari itu. Iya kok memang. Itu memang eneng sejarahnya Mas. Kayak Anwar ki yo melarat, mati yo meninggalkan utang, yo mursal. Tapi karya-karyanya apik kayak gitu. Jadi liar. Penyair kok ora liar, penyair kok santul begitu. Itu mirip-mirip dengan ini. Kalau di dunia novel Pram, itu kalau dibanding novel Pram gue kan ora payu ibaratnya. Dibandingkan dengan novelnya Terelie. Kenapa? Ya, coba aja data di penerbit. Mereka lebih senang menerbitkan karya-karya yang seperti Terelie. Kenapa? Ya lagi-lagi kembali ke soal Doltinuku. Semakin aku keluar modal, kembalinya harus cepat dan harus lebih gede. Nah, kalau novel-novel kayak punya Pram itu orang yang berminat ke ini tidak banyak. Tetapi kalau yang model Terelie sih ngomong ke kalau apa mau yang puisi awal mau ono rindu, ono ngilu dan lain sebagainya. Memang seleranya ke situ. Jadi Dari mengikuti tren dan bukan ideologis seseorang. pop dan ideologis. Kuwi nek ning sastra pop dan sastra serius. Sastra pop itu sastra yang marketable. Ya kan? Tapi biasanya diklaim oleh sastrawan serius enggak terlalu dalam itu. Sastra pop itu ya hilang, habis itu hilang, perenungannya kurang dalam, filosofinya kurang dalam. Ya nek zaman denen kuliah ki ya kaya novelnya Freddy, Ernie itu boom. Termasuk Azadi Siregar dulu dikategorikan ke situ loh. Azadi Siregar. Misalnya Gawe apa nek? Gawe apa kok? Pop, jadi cerpen pop, cerpen remaja, puisi pop. Dulu ada puisi remaja. Itu kalau kita masuk puisi kita dimuat di rubrik remaja itu masih ndek-ndekan. Nanti kalau sudah masuk Kompas, masuk Horizon itu sastrawan. Oh iya. Jadi ukuran-ukuran itu sebenarnya sangat cair ya. Dan sekarang sebetulnya masih ada itu, masih ada. Cuma yang membedakan sekarang itu bisa mempublish sendiri. Yang dibutuhkan hanya rasa percaya diri. Wani nulis puisi, wani publish, selesai di medsos. Sementara kalau Kang Lea ini kan kadang-kadang itu rasa percaya diri. Aku nulis gini tuh, tak publish itu elek. Jadi memang rendah diri aku. Nah ini buku ini Negeri apa? Laris Mas. Iki lumayan. Cetak berapa? Cetak ya sedikit sih, itu di bawah penerbit mayor jauh lah. Jadi tapi aku nyambung ki mau, nek kanggoku disebut penyair atau tidak itu enggak penting. Termasuk yang tidak penting menjadi orang penting itu sebenarnya ke diriku sendiri juga. Orang penting penyair karo aku. Sing penting tandang gawe ini. Yang penting intensitasnya. Lah nek neng aku, neng agamaku karo dulur-dulurku, kowe hati-hati, kamu hati-hati terhadap kata-kata. Kata-kata yang kamu keluarkan baik berbentuk tulisan maupun ucapan itu doa. Kamu kalau nggak hati-hati bisa nancap ke dirimu sendiri. Itu penjaga gawang moralku ketika menulis. Jadi aku kalau menulis akhirnya memang kudu berbasis data, berbasis meskipun outputnya bukan data ya. Kudu valid lah sing tak omongke, sing tak tulis. Bahwa kata itu memang ada. Ada. Nek aku pribadi. Ya, aku pribadi berikut keyakinanku itu memang hati-hati. Nek nggon kimia apa fisika energi itu tidak bisa dimusnahkan. Ketika kita ngomong engko tekan donya kiamat, nek nggon kepercayaanku engko nggon ora maksar itu diadili dengan cara energi yang kita keluarkan ketika kita ngomong, bertindak, bertingkah laku itu seolah-olah muncul lagi karena nggak bisa dimusnahkan. Kuwi match antara ajaran agama dengan hukum kekalahan energi ki mau. Jadi kata itu seperti burung yang lepas dari sangkarnya, di mana dia yang mengeluarkan itu sudah tidak mampu mengontrol lagi. Lah nanti baliknya jadi apa?
misalnya ngomongin soal SMK, berarti Ya. menjadi meme. Ya. Allah. Iya, toh? Itu karma kata. Ngomong SMK sudah dipesan. Wes tayang kok tendangan bebas kok yo. Kan kata. Semacam itu. Kuwi aneh juga. Jadi yang di fenomena-fenomena yang bertaburan keseharian, entah itu wilayah politik, ekonomi, SMK, MK, MA, wah eneng kabeh di negeri Pufafa ini. Tapi dengan pendekatan Basisnya kesusastraan, data. kepenyairan. Iya. Outputnya adalah puisi menurutku. Iya, iya. Tapi kalau itu tidak dianggap puisi kayak Wiji Dukul menulis itu bukan puisi. Ya, ora apa-apa. Ora apa-apa, karena nggak Ikhlas, penting. ikhlas tenan. Sangat ikhlas. Nggak penting itu. Ikhlas banget ning nek tuku bukunya tuh ikhlas meneh. Nah, lu ikhlas ngono. Wis aku ora penyair ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora Ning tegak iki puisi dituku, ora apa. Ning iki tukunen sing akeh ya. Nah, tapi juga ngene, kadang-kadang ada yang saya nggak punya uang mas, ya udah yang penting kamu baca. Atau mas saya barunya belakangan, penting kamu baca dulu. Makanya cara aku dodolan, mas Kang Edi, kowe aja mikir bayar. Yang penting tak kirim sih alamat kamu minat, oke. Alamatmu tak kirim sih. Belum bisa transaksi, nggak apa-apa. Yang penting kamu baca dulu. Karena nek wis diwaca sih, nek misalkan kuwi hitung-hitunganku karo Gusti Allah, Mas. Masyaallah. Kuwi serius. Iya, Iso baca hitung-hitunganku karo Gusti Allah. Ora nek kuwi sejak dulu. Sejak dulu. Sejak dulu. Hitung-hitunganku karo Gusti Allah. Karena aku kan wong mursal. Orang jahat, orang buruk setiap kali membuat kesalahan. Caraku mengumpulkan kebaikan kalau hanya sholat saja nggak cukup. Wong sholatku juga nggak kusuk. Kalau hanya puasa saja nggak cukup. Wong posoku juga amburadul. Aku mengumpulkan dengan apa? Apapun yang tak lakukan, nyingkir-nyingkir, barter aku karo Gusti Allah. Gusti Allah niki kula nyingkir-nyingkir. Gusti Allah niki kula nulis kejujuran. Nah, nulis kejujuran. Gusti Allah ini saya menulis tentang ketimpangan-ketimpangan supaya orang memahami itu. Nah, perkara ku didol payu ora masalah, sing penting kuwi kemudian menyadarkan, menginspirasi atau orang lain merespon itu. Wah iki kan Ngono, podcastnya ngono. judulnya apa? Apa? Tausiah. Spiritualitas sosiawan Iya. ketika berdagang dengan Gusti Allah. Iya. Ora, nek aku memandangnya ngene, malah. Sampean kuwi engko mempertanggungjawabkan kata-katamu ning Gusti Allah. Lah kuwi ngedak bocah-bocah sing Iya. maca ki turut serta. Turut serta termasuk awakmu iki kameramen ojo ban-ban berhadapan dengan saya. Loh, aku Katut tekor ini iki jadi. dibayar lho. Iki sing transaksi ini apa? Gusti Allah iki. Awake dhewe ning bayaran lho iki kan. Tapi siapa jadi ada yang melihat ini kemudian terketuk hatinya, itu bayarannya awake dhewe. Wah, Loh, oke. ikan ngono Siap. sebenarnya. Berupa donga. Donga ngono. Harapan. Ojo dicekel kae ngono kuwi lho. Apa itu? Misalkan ngono kuwi. Iki tokoh perlawanan tapi aja dicekel. Ngono kuwi. Wis mencerahkan. Mencerahkan. Oke. Kuwi sebenarnya. Ed cerita ini launchingnya. Aku sebelum apa ini satu aku pengen Kang Lea maca satu yang judulnya Negeri Pufafa karena kita memang sedang membicarakan buku Negeri Pufafa. Ya, Jadi, ya. silakan kuwi nggunaku. Ya, yang mungkin oleh iki. Iki sak suwek tenan. Nah, iki termasuk negeri Pufafa iki jadi sebenarnya sing berdebat, berpolemik tentang Pufafa itu kan akeh sing khawatir. Sebenarnya nggak perlu dikhawatirkan karena posisiku terinspirasi dari situasi sing Pufafa itu nggak ada yang punya. Iya kan? Mbok ambil alih Mas ya. Takji kok tak tanggung jawab. Ya wis tak peke wis. Nah, anak haram kita tanggung jawab. Halaman piro ki Mas Edi? 58. 58. Kan nek dadi Ya. anu kenapa? Kita terserah. Heeh, gaya biasa gede. wae, Oke, enggak biasa, gaya cilik terserah. wae. Ya. Negeri Pufafa. Negeri Pufafa. Di negeri Pufafa, jebolan legiun dinobatkan sebagai baginda. Wis gitu to ge. Tapi ora iso apa jenenge nyeret aku ning pengadilan. Iya, Gitu. tak ngerti. Bergajul mesum dipasang menjadi patihnya. Melanjutkan kuasa sang Raja Jawa yang Tonggo ini kenger dewe. tertimbun tahta.
hatinya rusak, kesayat citra palsu, kalbunya koyak, kebeset pesona semu, nuraninya somplak. Ketika puja, tipu. Lalu, barangkali awakmu iki. Barangkali aku juga. Kaum bangsawan, iki iso mbok terjemahkan sebagai kelas menengah. Kaum bangsawan pesta jabatan, pamer kemewahan hingga telanjang. Kelaminnya bergambar saham. Susunya surat berharga. Perutnya nota belanja pemerintahan. Para cendekia, sekalian kaum agamawan, sakau dibuai kehormatan, sesekali disuapi gula-gula, kembang, serta godaan tambang tanpa timbangan. Seneng banget deh. Iya. Sementara jelata kompak bersorak gembira, berebut remah-remah anggaran, mabuk sempoyongan, menenggak utang negara. Di negeri Fufufafa, gelar akademik dan angka-angka statistik menjelma agama baru yang membiakkan oligarki bau di para kalbu batu. Segala bisa di negeri Fufufafa, negeri di mana tipu daya sudah biasa, yang hakiki mengada-ada, yang sejati berubah maya, sedang suci malih nista. Segala bisa di negeri Fufufafa, negeri berbendera sangit dan jelaga, berlambang emprit, bukan Garuda, negeri bohong dan dusta yang bersembunyi di sanubarimu dengan sempurna di sanubarimu. Seneng banget sih. Ya orang ini orang iso request. Misalnya Kang Rea lagi diundang di pentas mana di panggung besar, Kang request puisi ini nggak bisa. Nggak bisa. Bayarnya larang. Nah itu mau gratisan kabeh makanya aku request sebenarnya. Transaksi ini karo Gusti Allah. Tak niatine ngono. Oke. Terima kasih Mas Sosian Lea. Sik. Kuwi aneng anu nih, aneng apa jenis dasare innamal a'malu binniyat. Niat. Lah niatku ning kene iki silaturahmi, jagongan. Heeh. Itu ganjaran sing kono. Terima kasih Mas Sosian Lea telah hadir dalam perjamuan suci kita ini. Kawan-kawan, Pertemuan terakhir. perjamuan suci ya. Kawan-kawan, Sindikat Media berencana untuk launching monolog monolog negeri Fufufafa. Rencana Sindikat Media akan menggelar launching monolog negeri Fufufafa ini di 3 kota. Tunggu kedatangan kami di kota-kota yang akan kita tunjuk. Sampai jumpa di channel kami Polkam Politik Kampung. See you.